gaji masuk lumayan, setiap kali gaji masuk saya beli, turun, wah saya marah sendiri, saya beli lagi, turun lagi, beli lagi, turun lagi. Saya beli sehari 5 kali beli, tapi turun. Ya balik lagi kalau uang 1 juta ya, kalau saat ini punya 1 juta, ya mau ngapain dengan 1 juta? Masa bagi pemula kalau misalkan punya 1 juta dolar atau won atau rupiah, Rupiah, 1 juta rupiah untuk main saham ya. Kita trading saham bisa mulai dengan saham-saham yang memang ukurannya kecil. ukuran kecil. Iya. Karena kan jumlah dananya juga terbatas. Iya. Jadi kita tidak bisa beli saham-saham besar seperti BCA. Tapi untuk saham seperti BRI itu kita bisa karena harganya lebih murah ya. Jadi kita bisa lah 1 juta pun cukup. Tapi itu bagi pemula lebih baik dicicil atau langsung beli sekaligus. Saya selalu menyarankan semua orang mulai dari kecil. Kecil jadi dicicil gitu. Iya, lebih baik belajar dari uang kecil. Ketika sudah mulai jago, boleh ditambah. Karena jumlah uang makin besar, itu psikologinya berubah. Psikologi kita sebagai trader akan berubah. Kita trading dana 1 juta rupiah akan lebih mudah ketimbang trading 100 juta rupiah. 100 juta rupiah sekalinya minus, waduh. Ketika kita trading 1 miliar rupiah sekali minus, waduh. Kena ini. Iya, jadi kita akan panik. Lebih baik kita belajar dari yang kecil. Dan lagi saya selalu menyarankan jangan melihat jumlah uang yang kita kelola, tapi seberapa besar persentase kita bisa dapat. Walaupun kita trading 1 juta rupiah tapi bisa profit let's say 50% sebulan, itu kita menghasilkan 500.000 sebenarnya. Cukup untuk makan McDonald. Tapi ketika kita trading 10 juta tapi paling cuma 1%, hanya 100.000. Ya udah cukup untuk makan nasi padang. Udah cukup. Iya, jadi dan itu pun menunjukkan bahwa kita belum mahir. Lebih baik kita kejar di berapa persen kita bisa dapat itu. Kalau istilah di pasar modal kita sebut kita harus cuan lebar. Pasar modal cuan lebar. Iya, jadi kita kita targetkan untuk bisa sekali profit itu minimal sekali trading 10%, 15%. Jadi kalau kita hanya yang trading mencari keuntungan 1%, 2%, buang-buang waktu. Betul. Mending taruh deposito lah. Iya. Bukannya bukan buang waktu sih, tapi menurut saya akan habis oleh fee. Fee transaksi jual beli. Lebih baik sabar, kecuali kita melakukan trading 1-2% tapi sering sekali, atau istilahnya kita kenal dengan nama scalping. Scalping itu apa ya? Scalping itu orang yang jual belinya cepat sekali. Jadi dalam satu hari bisa mungkin 50 kali. 50 kali. Jadi profit 1%, 2% dia jual, masuk lagi, jual lagi, masuk lagi, jual lagi, masuk lagi, jual lagi. Mungkin bisa profit cukup baik, tapi itu berarti kita harus pantauin. Iya, capek. Pantauin terus. Kalau saya pribadi saya nggak suka, saya lebih suka santai. Karena kita kan punya pekerjaan lain, punya bisnis lain gitu ya. Jadi kita nggak usah ngeliatin layar aja. Titik beli, titik jual, patokannya bro bisa kasih patokannya tips. Patokannya hanya yang berdasarkan technical analysis. Technical maksudnya chart saja. Nanti kita bahas lah di lain waktu ya. Karena sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Tapi kelihatan kan ada rumit. Iya betul. Jadi technical analysis kan itu sangat subjektif. It depends to every person. Setiap orang bisa punya persepsi berbeda-beda cara membaca chart. Jadi tidak bisa dibilang ini salah, kamu salah, ini benar. Nggak juga. Karena intinya benar, betul atau tidak dibuktikan dengan setelah kita masuk kan, dan profit atau tidak. Jadi kalau saya lebih baik pakai teknik-teknik yang standar, yang basic, tapi kita disiplin dalam hal trading plan. Kalau orang bilang mungkin kalau saya dengan teknik analisis yang lebih canggih saya bisa
tahan sampai segini, ya silahkan. Setiap orang punya cara berbeda-beda. Kalau saya kan lebih suka yang santai, nggak mau pusing-pusing. Ya kan, saya bukan. Nggak mau pusing. Iya, Lebih cari aman ya. betul. Dan kita kan bukan yang kerjanya tarik garis sana sini. Kita kan nggak semua orang yang memang dunianya di situ kan. Kita ada yang punya toko, punya restoran, kita ibu rumah tangga, belajar. Waktu itu ada waktu untuk setiap hari tarik garis sana sini. Gitu. Setahu aku beli saham di lutut dan jual di bahu. Jual betul. Perasaan siapa? Sama Paul tuh. Ada orang yang bilang, wah chart itu nggak selalu benar. Maksudnya saya nggak percaya dengan graf gitunya. Oh, justru pergerakan chart itu kan sudah yang paling valid. Valid artinya bisa Valid. bisa dibuktikan karena itulah yang sudah terjadi. Jadi kita belajar chart itu kan kita belajar pergerakan dan pola pattern yang sudah terjadi. Gitu. Memang kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi di masa depan, makanya kita belajar technical analysis itu kita bukan prediksi, tapi kita antisipasi. Jadi bisa dibilang lebih dari 50% bisa andalkan. Betul. Jadi kita antisipasi kalau ini begini bagaimana, kalau ini begini bagaimana. Tidak ada jaminan. Lebih baik kita defensif, antisipasi. Kalau dia turun kita cut loss atau tidak. Kalau dia naik kita take profit di mana. Gitu. Nah itu mentalnya gimana? Itu harus yang untuk potong ruginya tuh. Itulah yang tadi saya bilang, kita seringkali kalah sebagai trader itu di mental, di psikologi. Kita ini berbisnis saham. Kita berbisnis saham ya artinya kita serius dan kita juga siap dengan resiko. Contohnya analogi seperti ini, kalau kita berbisnis ya kan kita tidak mungkin satu pasti untung terus. Bisnis ada kadangnya kita rugi. Jadi orang bisnis Kayak umpak ya. Iya, kadang kita harus jual murah demi menang dengan kompetitor. It means kita kan mengurangi margin profit kita kan demi mendapatkan sales. Kadang-kadang kita bisa untung besar gitu. Jadi kita pertama mengerti bahwa bisnis ya kita harus siap dengan resiko naik turun. Yang kedua, ketika kita serius berbisnis, pasti kan kita akan fokus mempelajari satu hal, dua hal yang menjadi fokus kita. Seperti contoh Pak Untung, misalkan hari ini bisnis jualan mobil misalnya. Mobil kan nggak mungkin besoknya berubah menjadi jualan sapi atau besoknya jadi bakso minuman. Kan nggak mungkin, pasti jual mobil terus kan. Nah artinya apa, dia kan sibuk mempelajari bagaimana cara menjual mobil yang baik supaya ketika jualan bisa dipercaya, kredibel. Kita sering dengar orang ngomong yang besok bagus apa ya. Nah itu menurut saya amatir tuh. Kenapa? Karena pasti dia nggak ngerti konsep basic bahwa yang tadi saya bilang, kita analisis perusahaan lalu kita tinggal cari mana yang akan jalan, akan bagus. Ada kemampuan dia pilih sendiri. Betul. Ketika kita sudah tahu kita sebagai pebisnis kita punya watchlist atau yang kita mau lirik adalah ini saja, kita sih harusnya nggak mungkin nanya orang kan, karena kita udah tahu pasti antara ini atau ini. Berarti dia masih main saham, bukan trading saham. Betul, dia masih main-main saja. Gitu. Sebetulnya ini pertanyaan yang saya paling pengen mau tanya kan mental ya. Saya juga ada pengalamannya. Waktu saya masih kerja, ada gaji masuk lumayan. Setiap kali gaji masuk saya beli, turun. Wah, saya marah sendiri. Saya beli lagi, turun lagi. Beli lagi, turun lagi. Saya beli sehari 5 kali beli, tapi turun. Pokoknya Setelah jual harga naik, setelah beli harga turun. Ya, karena itu market tidak bisa diprediksi. Memang. Masa secara emosi gitu? Secara emosi pasti kesel dan siapapun akan mengalami kok. Sampai sudah veteran kayak saya pun masih mengalami. Makanya ketika kita sudah belajar basicnya, yaitu kita harus mengendalikan emotion ya, kita akan pada satu titik
seperti robot sih kalau saya. Jadi robot artinya mesin. kita emotionless, waktunya jual, untung, ya udah terserah. Jadi seharusnya dia tadi sepertinya apa ya, bukan beli lagi. Betul, Perhatian. ketika sudah Pakai hati. memang sudah waktunya jual dan rugi kita jual, lalu tiba-tiba dia naik lagi, ya sudah, kita bersyukur saja lah. Kita tidak bisa mengendalikan dia kan. Kita juga kok bilang wah tahu gitu kita tidak jual, coba saya tahan. Nah itu yang akan membuat kita malah tidak disiplin. Lebih baik ya sudahlah, percuma ya. cuma kita jangan menyesali, kita move on, cari yang lain. Dan kita belajar lagi, oke, mungkin yang salah tadi apa? Salahnya adalah saya kurang sabar. Ya saya orangnya Gitu. tipenya ya cepat-cepat lah, tipikal orang ginseng. By the way, Pak Jeffrey saat ini paling interest industri apa untuk market saham Indonesia? Industri yang paling saya interest sebenarnya selalu pertama untuk jangka panjang selalu finance, banking, ya kan? Selalu finance atau banking karena satu industri finance di Indonesia itu masih banyak opportunity dan baik lagi finance itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Berarti saham-saham bank? Ya saham-saham bank, saham-saham multi finance, asuransi juga ya. Asuransi itu yang menarik. Kenapa? Karena memang potensi marketnya sangat besar dan lifetime. Karena semua orang butuh uang. Betul. Pasti. PU. Orang tetap butuh transaksi di bank. Betul. Tetap harus bayar, tetap harus transfer uang, tetap harus beli produk investasi di bank, deposito. Jadi industri ini akan tetap long lasting. Tapi di sisi lain sekarang kan pandemi, banyak orang bangkrut. Nah itu kan ruginya bank. Dia harus makan ruginya. Betul, makanya ketika kita sudah melihat, sudah belajar fundamentalnya, kita harus mencari tahu juga update dalam hal seperti ini, bank-bank posisinya seperti apa. Karena belum tentu pandemi seperti ini otomatis bank menjadi rugi kan tidak. Kenyataannya tetap saja untung. Dia kasih utang tapi orang nggak bayar. Iya, karena kan kalau kita belajar bisnis semuanya sudah dibentuk namanya risk management. Perusahaan seperti bank kan punya manajemen resiko. Mereka juga tahu kalau someday ini orang nggak bayar, saya bagaimana? Iya. Ya kan? Kan nggak mungkin bank itu bodoh. Dia cuma kita pinjemin kalau dia hilang sudahlah. Oh tidak, pasti sudah ada mitigationnya. Nah itu kita mesti mengerti ya. Ketika kita belajar fundamental analisis. Jadi kalau kita lihat walaupun kondisi pandemi, tapi tetap aja saham bank naik, tetap aja perusahaannya untung. Jadi sangat berbeda dengan kondisi bisnis lain seperti contoh restoran. Restoran. Itu sangat badly hit. Tapi seperti banking, orang tidak bisa ketemu, bisa mobile banking. Bisa internet banking, semua online. Ya kan, tinggal banking industri mempersiapkan infrastrukturnya aja. Nah, itu jadi saya bilang pasti dia akan menjadi long lasting punya bisnis. Yang kedua setelah banking adalah infrastruktur. Iya, infrastruktur. Seperti apa? Kontraktor. Infrastruktur dalam hal pembangunan misalkan pembangunan transportasi, pembangunan telekomunikasi itu penting karena mereka bertindak sebagai penunjang jangka panjangnya. Ya, penunjang dari kehidupan masyarakat kan. Saya tiba-tiba bersyukur karena kan saya pegang banyak gigas. Portfolio Kan infrastruktur kan. Iya. Tapi balik lagi saya harus belajar ya seperti Pak Jeffrey. Iya, jadi walaupun perusahaannya bagus jangka panjang, belum tentu harga sahamnya baik. Iya. Jadi kalau sabar aja. Kalau mau disimpan saja, bisa lah sabar. Kita mungkin simpan berapa tahun, mungkin balik atau profit. Cuma kalau kita mau trading, tidak seperti itu caranya. Jadi itu hanya menjadi pilihan, tapi trading saja. Waktunya jual, beli. Gitu. Saham apa yang harus dihindari?
Saham-saham yang harus dihindari ya saham-saham yang memang Gorengan. ya gorengan. Gorengan apa? Tolong jelaskan. Gorengan kan istilah saham-saham yang gampang sekali dikendalikan oleh big player atau Pandang. modern. Tapi jujur di Indonesia semua saham juga gorengan. Oh ya? Kenapa? Karena memang market Indonesia itu kecil kan, jadi gampang sekali dikendalikan. Jadi istilah gorengan sudah tidak relevan. Dulu istilah gorengan itu mengacu kepada saham-saham kecil yang sesaat harganya bisa turun begitu signifikan. Tapi kenyataannya saham-saham besar tuh bisa dibegitukan juga. Walaupun memang tidak dengan ukuran naik turun yang signifikan, tapi tetap saja bisa dikendalikan oleh satu pihak. Jadi harus dihindari juga ini. Bukan, maksud saya hindarilah perusahaan yang kita tidak kenal. Tidak kenal. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak kenal perusahaan, artinya kita tidak kenal. Ya jangan dibeli perusahaannya. Misalnya walaupun temannya ini beli saham ini. Iya, walaupun teman bilang perusahaannya bagus, atau kita lihat di laporan keuangan. atau kita lihat di sistem, misalkan, oh ini saham ini naiknya tinggi sekali hari ini. Nah, jangan kita beli karena kita nggak kenal. Lebih baik kita belajar dulu. Maka itu sebelum mau trading saham, PR-nya banyak. Kalau tidak mau belajar ya pasti rugi. Tapi ini memang wajar ya. Kalau lihat aja kita mau melakukan bisnis dan mau untung harus belajar banyak kan? Betul. Iya. Ya. Saya pun trading saham US, saya belajar perusahaannya banyak jadinya. Wow. Karena saya harus mengerti di perusahaan apa, bisnisnya di negara mana saja, keuangannya sehat apa tidak, gitu. Baru saya tradingkan. Karena kalau saya hanya asal beli, ya nanti jadinya resikonya lebih tinggi. Kenapa? Tiba-tiba ada berita ini harganya turun dalam sekejap, saya rugi. Padahal kalau saya ngerti bahwa dia punya resiko semacam itu, saya pasti sudah cabut duluan, sudah kabur sebelum itu kejadian. Nah, seperti yang kasus Jiwasraya pun saya baru sadar. Saya ada juga karena aduh saya ini dengar korban Jiwasraya. saya dengar Jiwasraya, saya dengarkan soalnya saya punya polisi asuransi Ini Jiwasraya lewat KB Hanabe. iya betul, cuman saya nggak pikir itu sampai ada pengaruhnya kepada saham BUMN. Karya-karya dulu atau Iya. Itu yang saya belum mampu belum tahu informasi, belum banyak belajar. Iya, kita ekosistem mungkin. iya, karena kita betul. Jadi bagi para orang yang mau mendalami dunia keuangan pun ya harus mengerti bahwa ekosistem itu kan penting. Kita mengerti dengan cara membaca berita, membaca informasi di Tokopedia, Wikipedia, Wikipedia. Iklannya iklan. Tiba-tiba iklan. Bukan saja. Karena kalau kita tidak mengerti ekosistem, kita tidak tahu bahwa satu sebab menyebabkan akibat yang lain kan. Bahwa Jiwasraya itu kan tadi saya bilang bisa dibilang seorang bandar kan sebenarnya, karena dia kan big players, punya dana besar dari policy setiap orang-orang yang ditaruh di situ. Nah, dia bisa beli saham apa aja. Yang menjadi masalah kalau dia membeli saham-saham yang salah kan. Itu yang mengakibatkan dia bisa hancur. Dan itu kejadian dia saat ini gitu. Jadi memang kalau kita mau titipkan dana dalam bentuk apapun, ya kita carilah perusahaan yang titip dana, yang dananya dikelola di sesuatu yang benar. Nah, itu sulit nih caranya. Memang harus kerjakan PR-nya. PR. Betul, karena kita jangan asal beli, jangan sembarangan beli. Nah, ini kan sifat orang yang tidak cocok dengan trading saham seperti apa ya? Sifat kayak gini, berarti kan jangan deh menjadi trader gitu. Betul, yang tidak cocok adalah orang yang malas belajar. Malas belajar, lebih baik invest saja. Karena invest jangka panjang pun menguntungkan kok. Cuma memang harus lebih sabar. Jadi ketika kita trading, artinya kita mengharapkan ada profit jangka pendek, bisa dipakai untuk second income. Kalau investor tidak bisa jadi second income, itu menjadi tabungan.
Oh. Jadi kalau tidak mau kalau kalian mau mendapatkan profit jangka pendek di masa pandemi, tapi tidak mau belajar, lupakan saja. Lupakan saja. Karena tidak akan, kalian bisa rugi nanti malah gitu. Karena itu sudah banyak kejadiannya, dan dari dulu selalu sama. Kalau mau belajar ya kalian harus habiskan waktu untuk membaca, untuk belajar, tanya sana sini, lihat forum, ya tanya. Forum seperti apa kak? Volume. Enggak, forum untuk community, tanya jawab gitu. Community dalam hal trading saham, community dalam belajar saham itu banyak di Indonesia kan banyak ya. Kalau ada yang mau tanya community yang mana, nanti silahkan di komen. Ada di komen, nanti kita bisa kasih info. Ya. Dari komunitas saham. Iya, sebenarnya banyak, cuman kita saking banyaknya juga kita nggak tahu kan yang mana. Jadi kita hanya Sudah banyak ya? banyak sekali, Puluhan, ratusan. Jadi mungkin ya bisa Google sendiri sebenarnya. Ini pertanyaan personal. Di Korea kan ada trader kayak Pak Jeffrey, mereka buka website atau SNS sendiri, tapi private. Jadi orang yang bayar membership yang bisa jadi followers, dan mereka bisa dapat informasi yang semisal Pak Jeffrey beli, besok saya akan beli, ada kemungkinan naiknya berapa persen. Ya, kayak informasi yang sangat yang spesial rahasia itu bisa dikasih gitu. Di Indonesia ada nggak? Banyak sekali. Banyak. Namanya P Groups. Kalau saran saya ikut seperti itu boleh, tapi jangan lupa kita harus tetap belajar. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang. Ya, bisa dibohongi. Namanya bisa dibohongi, bisa juga di pom-pom namanya ya, pom-pom cheerleader. Jadi bisa jadi orang tersebut kan sebenarnya punya kepentingan, dan dia minta anak-anaknya, membernya, ayo beli supaya sahamnya sendiri naik. Terus dia jual sendiri, kabur. Sering sekali kejadian. Jadi lebih baik kita belajar sendiri supaya kita juga objektif. Tapi ketika kita ikut dia dan kita juga analisa, ternyata sama, oke, kita ikut aja. Kita jadikan dia sebagai guide ya, untuk kita bisa mencari profit. Kalau Pak Jeffrey nggak ada rencana untuk membuka kayak enggak lah, karena udah sendiri cukup kok. Udah profitnya udah luar biasa. Santai, karena saya mau bikin pasti saya nggak bisa manage. Waktunya nggak ada. Iya, lebih baik fokus cari asisten sendiri. Bisa cari asisten. Masa-masa yang harus lebih baik hindari trading. Sebenarnya hindari trading itu bukan kepada masa yang kita lihat sih. Misalnya corona begini, lebih baik jangan sentuh kan? Betul, karena tergantung dari posisi kita sebagai apa. Kalau tadi saya bilang kita misalkan trading jangka pendek, lebih baik betul hindari karena kan akan turun terus. Tunggu sampai membaik, ya kan? Sama juga dengan ketika mau US elections, ya kita tunggu sampai dia ada stabil, baru kita masuk. Jadi tanda-tanda atau itu? Tanda-tandanya itu agak sulit untuk kita lihat lah, karena kita, kalau saya pribadi, makanya saya lebih melihat kepada chart. Karena chart itu sudah memasukkan semua informasi di situ. Itu kan reflection dari pergerakan market. Bisa diterapkan, sudah terjadi gitu. Okay. Jadi lebih baik saya fokus ke chart saja. Boleh saya follow Instagram Pak Jeffrey? Boleh, tapi tidak ada yang tentang saham gitu. Ada sedikit tapi lebih kepada advice gitu. Tapi basic saja. Nanti kalau saya sudah bikin saya kasih tahu deh. Siap. Cuan sehat kan artinya ya kita harus belajar ya, belajar dan balik lagi menentukan apakah mau long term, jangka panjang sebagai investor. Karena kalau menjadi investor itu pasti jangka panjang sih, bisa 5 tahun. Iya, saya jangka panjang atau jangka pendek. Iya, kalau memang mau jangka pendek lebih baik belajar serius mengenai technical analysis, fundamental analysis, dan kita latihan di situ. Dan latihan artinya kita butuh sacrifice ya. Korbankan diri. Korbankan dalam bentuk
waktu, dalam bentuk uang. Kadang mungkin kita harus ikut seminar atau online classes ya, bayar kan. Dan yang ketiga, banyak kan, banyak yang Indonesia ada banyak sekali. Atau yang ketiga, kita juga harus belajar trading. Ketika kita rugi, ya kita anggap itu school fee, uang sekolah. Di Korea juga kita bilang ya, uang sekolah. uang sekolah ya. Wah, yang uang kita habisin. Yang penting jangan uang kita bayar sekolah terus. Ya, kalau uang sekolah saya yang pakai berarti saya udah PhD. Oke, terima kasih hari ini. Terima kasih banyak atas Semoga waktunya. banyak penonton juga bisa jadi trader. Ya. Jadi, Ya, thank you waktunya teman-teman. dan jangan lupa subscribe dari Budi dan like. Oke? Oke. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak.